Kita taunya di Palestina itu yang berperang Hamas sama Israel. Enggak begitu ceritanya. Ya, ceritanya banyak yang enggak diungkap. Ya, kalau kita ceritain bisa panjang, Pak. Cuma kita sudah terframing Hamas, Zionis, gitu kan. Tapi kalau Bapak bisa melihat berita-berita berbahasa Arab, berbahasa Inggris, bahasa Perancis, itu nanti kelihatan bahwa ada kelompok Yahudi disebut bahasa Arabnya al-Yahud al-Usuli. Kalau bahasa kita mungkin Yahudi ortodok, Yahudi kolot, atau Yahudi yang syar'i versi mereka. Itu demo hampir setiap hari, Pak, kemarin. Mendemo Zionis. Jadi Yahudi ini beda dengan Israel, Zionis. Jadi Zionism bahasa Arabnya Sahyuniyah. Itu Zionis. Itu beda apa dengan Yahudi secara umum. Itu sebabnya Rasulullah tidak mempermasalahkan dirinya menikah dengan seorang perempuan anak pemimpin Yahudi. Karena Yahudi itu sendiri tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau sudah ada alif lamnya ini, Zionis, Yahudi yang berideologi Zionis. Mereka lah penjajah di dunia. Tapi karena mereka sekarang punya media, punya kekuatan ekonomi, punya senjata-senjata yang canggih, ya mereka yang nguasain, Pak. Tapi Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan deh datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid, ya nggak? Bener nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi Salafi, ajaran Salafi. Sama, jenggotnya sama. Jadi kalau mau memahami surat Toha, kisah Sayyidina Musa ngambil jenggotnya Sayyidina Harun, nah itu lihat, Pak, Yahudi ortodok tuh jenggotnya sepanjang itu, diambil langsung sama Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini sebelum kita masuk ke hikam, kita ingin sekedar mengingatkan saja bahwa Yahudi itu ada 3 macam. Ada Yahudi ortodok yang soleh-soleh ini, itu mereka meyakini betul tanah yang ada di Palestina itu tanah mereka. Cuma apa kata mereka? Kami menunggu imam akhir zaman. Jadi Yahudi aja nunggu imam akhir zaman, Pak. Nunggu mereka. Sekarang kita nggak punya hak mengusir siapa saja, begitu kata orang-orang Yahudi. Maka coba lihat demo-demo mereka melarang. Yahudi ortodoks ini melarang ada TV di rumah, nggak boleh ada internet kecuali orangnya mungkin sopir Grab gitu ya, itu baru. Di sini Salafi nonton TV ya, berarti beda juga Salafi sama Yahudi itu. Nggak boleh nonton, nggak boleh main handphone. Jadi mereka kalau mau baca berita itu atau di pojok-pojok pertigaan jalan, kayak mading di pesantren kan ada mading tuh, sekolah-sekolah dulu kan ada berita, jadi orang baca beritanya di situ. Mereka sengaja berhenti di sana baca berita. Ya boleh disebut juga Yahudi kolot, ya. Tapi marah juga mereka disebut Yahudi kolot kali ya. Bahasa Arabnya al-Yahud al-Usuli. Yang kedua Yahudi Sya'bi, Yahudi kebangsaan, nasionalis, watani. Ini mereka yang mencoba untuk mencari titik temu dengan orang-orang Palestina, mau berdamai. Tapi mereka nggak didengerin juga. Yang sering demo tapi nggak pakai jenggot panjang, nggak pakai kopiah yang topi yang khusus itu. Mereka biasa, orang-orang nasionalis. Tapi nggak didengar juga oleh kelompok yang ketiga. Yang ketiga itu kelompok Zionis Sahyuniyah. Ya, saya mengkonfirmasi ini lewat berita, lewat orang-orang yang pernah ke sana, dan kita juga pernah ke sana
dan juga guru kita dulu Syekhuna Ali Mustafa Yaqub dulu pernah membahas ini juga. Tadinya saya tawakuf, tidak mau komentar, tapi karena kita pernah ke sana dan pernah ketemu orang-orang yang meneliti 3 bulan di sana dan orang-orang yang berjuang di sana. Saya pernah ketemu juga orang Palestina menikah dengan orang kita. Jadi dia cerita, saya baru pindah gitu dan segala macam. Maka kita dapat cerita yang berbeda dari yang apa yang diberitakan sekarang. Ya. Kejadian di Palestina kemarin, teman-teman yang melakukan Allah, jangan terlalu semangat nggak jelas. Ya. Ini persoalannya adalah Masjidil Aqsa, nggak jauh dari situ ada satu distrik kecil namanya Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah nama orang tapi jadi nama kampung, jalan. Ya. Di situ ada bangunan, orang-orang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Palestina, mereka dulu pernah keluar lalu pulang ditampung di situ. Tanah itu kemudian diklaim oleh orang-orang Zionis sudah dibeli. Nah, ini masalahnya. Akhirnya mereka usir. Di saat pengusiran itu bulan Ramadan, orang-orang yang diusir ini kemudian ngumpul di Masjidil Aqsa, dicurigailah oleh Zionis, maka ditembakin. Nah, ini yang kurang ajarnya Zionis itu. Ya. Mereka mulai berani menembakin umat Islam di Masjidil Aqsa, seperti dulu terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Ya. Zaman-zaman sebelumnya ada pembantaian luar biasa. Jadi Masjidil Aqsa ini suksesnya cuma di zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan nanti zaman Imam Al-Mahdi. Jadi mau sampai kapan saja, kalau Imam Al-Mahdinya belum keluar, ini versi kita loh, bukan versi Yahudi, itu nggak akan bisa direbut, Pak. Tapi insya Allah waktunya sudah dekat. Dekatnya kapan? Wallahu a'lam. Ya, kita nggak mau menakar-nakar tahun yang tidak jelas tahunnya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan asal donasi yang pasti. Bapak yang pernah masuk ke Israel diperiksa berapa kali? Masih ingat? 7 kali ya? Seingat saya 7 kali. Itu mau bawa barang gimana? Gak mungkin. Maka harus pemerintah kerjasama dengan pemerintah. Jangan cuma asal donasi. Nanti ada kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan situasi begini, dia ngumpulin duit. Ini baik, Pak, hati-hati ya. Orang udah ketemu duit, malaikat aja jadi setan ya. Orang suci jadi hilang sucinya. Udah ketemu fulus.